segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat yang tinggi. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Haleluya. Puji Tuhan, hai jiwaku. Doa pembukaan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kita dapat bertemu kembali dalam persekutuan Kaleb, walaupun masih secara online. Bersyukur atas setiap kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada hari ini kami bisa merasakan sukacita, rasa syukur. Kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Bersyukur setelah sekian lama kita bertemu kembali dalam persekutuan Kaleb. Kira-kira udah 20 bulan ya kita nggak bertemu. Walaupun masih secara online, kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Khususnya kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Mari kita bersama nyatakan rasa syukur kita dengan memuji Tuhan dengan satu pujian. Segala puji syukur. Sebab Kau yang layak dipuja.
puji dan syukur kepada Tuhan Yesus, karena Dialah yang layak menerima puji dan syukur ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。我们爱，因为神先爱我们。Marilah kita naikkan satu pujian, nyatakan kasih, 活出爱。Ada kasih dari surga nan tinggi dan dalam, tak dapat dijangka namun nyata. Sebab ada kau dan aku memberi dengan hati hidup yang menyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mendorong, membuka hatiku, garpu jadi saluran berkah. Kasih Yesus membakar api di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Dù đi phân ai trong quen ở lại, vì sang cao vì hải sơn, một phút trao cho phút cho chia看得见。因为有你，因为有我，甘心给用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让世纪成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出来。我们一起向世界活出来。我们一起向世界活出爱。Bapak Ibu, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawa hamba-Nya. Kita siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengar suaranya. Mari kita naikkan satu pujian. Dengarlah, cin cin ting. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku.
Shalom, selamat pagi. Saya manggilnya Opa Oma gak apa-apa ya. Selamat pagi Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya sangat bersuka cita, sangat berterima kasih ada kesempatan hari ini boleh melayani di Komisi Kaleb di GKI Gading Serpong. Ya mungkin tadi waktu saya datang Pak Ketua gitu ya, sorry saya belum ingat nama Bapak. Tadi pikirnya yang akan melayani bapak-bapak gitu ya. Ternyata memang nama saya ini banyak sekali yang pikir itu nama lelaki gitu ya. Terima kasih untuk pembina, pengurus yang mempercayakan saya untuk melayani pada hari ini. Saya ya namanya itu ya Steny Aritonang. Sudah ada di Tangerang ini kira-kira 8 bulanan ya, masuk 9 bulan karena mengikut suami yang dinas ke sini. Nah puji Tuhan, saya senang hari ini boleh melayani di Komisi Kaleb karena waktu di Makassar Tuhan percayakan untuk melayani di Komisi Kaleb sebagai pembina Komisi Kaleb. Jadi hari ini kalau ketemu Opa Oma rasanya senang gitu ya, seperti melepas kangen dengan orang tua. Nah terima kasih sekali lagi untuk pelayanan ini. Mari kita sama-sama berdoa ya sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang penuh dengan kasih setia. Allah kami yang senantiasa menjaga langkah kami, menjaga hidup kami. Allah yang sungguh-sungguh peduli apapun kenyataan hidup yang kami jalani di dunia ini. Saat ini Bapa sangat bersyukur di tengah-tengah masa pandemi kembali kami, Opa dan Oma di Komisi Kaleb GKI Gading Serpong, Tuhan izinkan untuk bersekutu. Kami rindu Tuhan saat ini, Tuhan berbicara kepada setiap kami. Firman-Mu menyatakan isi hati-Mu, Firman-Mu meneguhkan iman kami, Firman-Mu menguatkan kami dalam menjalani hari-hari hidup di dunia ini yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Pakai hamba-Mu ini Bapa, untuk berbicara kata demi kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan kiranya kami semua diberkati dengan firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin sebagian besar hidup di tengah-tengah lingkungan ya, paling tidak kita tahu lah karena kita dekat dengan Jakarta. Nah Jakarta dan sekitarnya ini merupakan area daerah yang sangat sering mengalami yang namanya banjir gitu ya. Rasanya bukan sesuatu yang asing lagi kalau banjir itu udah biasa gitu ya di Jakarta dan sekitarnya. Nah kadangkala kondisi ini mengganggu perjalanan kita. Ya mengganggu perjalanan kita. Kenapa? Nah pernahkah ada di antara Opa Oma yang mengalami seperti ini? Atau keluarganya karena banjir mau ke Bandung, perjalanan yang tadinya rencananya 2,5 jam misalnya dari Tangerang. Oh udah lihat 2,5 jam lah. Ternyata menjadi 5-6 jam. Karena apa? Ya karena harus putar balik demi menghindari banjir yang pastinya sudah memberikan dampak kemacetan di mana-mana. Nah, kemudian bagaimana kira-kira perasaan kita ketika hal ini terjadi? Biasanya kalau ini terjadi, biasanya kita kesel gitu ya. Kita kesel, kemudian ada yang kecewa, marah gitu ya. Pokoknya mungkin geram dan jengkel. Kenapa kita seperti itu? Karena gini, tadinya sudah memperhitungkan kira-kira 2,5 jam udah nyampe lah. Jadi tadi udah sarapan. Wah ternyata karena jadi 5-6 jam bekalnya berkurang. Kelaparan di jalanan. Kemudian bahan bakar pastinya harus ditambah lagi. Wah situasi ini mungkin benar-benar tidak membuat kita nyaman karena harus muter. Yang tadinya bisa mengambil jalan yang lebih baik, lebih cepat, lebih singkat, lebih nyaman. Banjir membuat kita harus muter. Jadinya lama banget. Nah kadang-kadang kita seperti itu ya. Mungkin kita punya pengalaman atau keluarga kita. Atau mungkin kita pernah mendengar ya orang bercerita seperti ini. Tetapi sesungguhnya
Masakan dalam perjalanan yang muter-muter tadi sampai 5-6 jam itu sebenarnya pasti ada pemandangan yang indah untuk dilihat. Pasti ada pemandangan yang sebenarnya membuat kita takjub. Wah, indah sekali bisa seperti itu. Karena kalau kita lihat ya mungkin sudah memasuki daerah Jawa Barat, mungkin kita bisa saja harus muter sampai di daerah persawahan-persawahan. Biasanya kan persawahan itu enak ya, apalagi kalau masih hijau-hijau seperti itu. Tapi biasanya kita jadi tidak menikmati karena apa? Ya itu tadi, kita udah terlalu kesel gitu ya. Kita udah terlalu marah, mungkin juga karena udah kelaparan seperti itu. Padahal di sekitar kita nih ada pemandangan-pemandangan yang enak untuk kita nikmati. Dan memang dibutuhkan keterbukaan atau kerelaan ya untuk menikmati pemandangan di kiri kanan dalam situasi yang tidak enak. Hana harus putar jalan begitu jauh, memakan waktu begitu lama. Akhirnya kita tidak menikmati yang indah-indah di sekitar kita. Nah, umpama yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau jujur, ya kadang-kadang mungkin kita pun ya di dalam hidup kita kadang-kadang ada kondisi di mana kita harus jalan muter gitu ya. Jalan muter artinya apa? Mestinya lurus-lurus saja. Hidup yang tadinya lancar-lancar saja, tiba-tiba kita harus mengalami berkelok-kelok. Hidup yang tadinya kita lagi sehat-sehat, tiba-tiba harus berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan terbaring di tempat tidur. Wah, ini sesuatu yang kadang-kadang membuat kita tidak suka. Kemudian mungkin juga kita melihat ya usaha anak cucu. Wah, tadinya sedang untung-untungnya, datang COVID-19, sepi toko. Nah, inilah situasi-situasi yang saya maksudkan dengan kadang-kadang ya kita tidak lurus-lurus saja. Kita harus sedikit-sedikit mengalami putar jalan, kelok-kelok yang tidak nyaman. Nah, biasanya memang sebagai manusia dan sangat manusiawi, mungkin kita sedih, kita terpukul gitu ya, kita kecewa ketika Tuhan mengizinkan kita untuk mengambil jalan putar yang menurut kita tidak nyaman itu. Saya ingin hari ini kita membaca firman Tuhan dari Ulangan 32. Ulangan 32 ayat 1 sampai ayat yang keempat ya, bisa kita baca. Ya, Ulangan 32 ayat 1 sampai 4 saya akan bacakan. Mungkin Opa Oma bisa mengikutinya. Pasanglah telingamu, hai langit. Aku mau berbicara. Dan baiklah kamu mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda. Dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalan-jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan. Adil dan benar Dia. Nah, kalau kita melihat ya, ini sebuah kalimat yang diucapkan oleh Musa. Nampaknya orang yang cukup banyak mengalami jalan putar dalam Alkitab adalah Musa. Kita semua tahu bagaimana kisah kelahiran dia. Kita tahu bagaimana kisah kecil dia lahir. Dari lahir dia sudah harus dijauhkan dari orang tuanya. Dia harus disembunyikan di sungai karena terancam dibunuh. Nah, kemudian ditemukan oleh putri raja, dibesarkan dalam lingkungan istana. Jadi tadinya terbuang gitu ya, terancam dibunuh. Tiba-tiba, wah beruntung sekali, masuk dalam istana, ditemukan oleh putri. Nah, tetapi kemudian dia akhirnya melarikan diri juga ke padang gurun. Kalau kita ingat ceritanya ya, bagaimana ketika ketahuan ya, wah ternyata ada yang lihat, orang sebangsanya sendiri marah sama dia. Kamu kan ada yang kamu bunuh orang Mesir. Wah, dia bilang, wah
Orang-orang saya ini saya mau membela mereka, kok malah mereka yang mengancam saya. Dia lari karena ketakutan. Dia bersembunyi selama 40 hari. Nah, bayangkan dari hidup yang seperti seorang putra raja di istana, dia harus menjadi gembala ternak di padang gurun. Jadi benar-benar ya, kembali lagi tidak nyaman seperti itu. Nah, selanjutnya ada jalan putar lain yang ini benar-benar cukup mungkin menjengkelkan, cukup berat bagi dia. Karena apa? Dia harus memimpin perjalanan sebuah umat yang susah diatur, keras kepala, tidak tahu berterima kasih. Akhirnya perjalanan yang mestinya bisa ditempuh dalam beberapa bulan, akhirnya memakan waktu menjadi 40 tahun. Nah, ketika Musa tiba di perbatasan untuk memasuki negeri tujuan, ya, saat itu dia sudah sangat tua. Umurnya 120 tahun. Nah, ketika sudah usia banyak sekali ini, dia termenung, dia duduk kembali membayangkan, dia kembali mengingat-ingat jalan hidup dia, masa hidup dia, dari dia masih kecil, ya. Oh, ternyata begitu banyak pasang surut naik dan turun yang harus dia alami dalam kehidupannya. Di usia tuanya, ya, dia kemudian mengingat lagi, oh pasti ya dalam perjalanan itu ada kejengkelan. Pasti dalam perjalanan itu juga ada kebahagiaan. Karena kan dia punya keluarga. Lalu akhirnya muncullah nyanyian yang tadi kita baca. Nah, kalau kita perhatikan dalam 4 ayat yang tadi kita baca, Opa Oma, maka kita melihat ya, kesimpulan yang dibuat Musa tentang jalan hidupnya. Ternyata apa? Ia tidak merasa getir. Ia tidak merasa pahit atau marah. Sebaliknya, kalau kita melihat, dia mengaku. Apa yang dia akui? Dia mengaku dia sudah memperoleh lindungan dari Tuhan. Sebagai apa? Gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Segala jalannya adil. Ini tidak mudah ya. Orang yang mengalami kehidupan yang penuh dengan tantangan pergumulan harus mengatakan hal ini. Harus menyimpulkan seperti ini. Itu ada di ayat 4. Sebelumnya di ayat 3 Musa bersaksi bahwa Tuhan telah setia. Dia tidak kekurangan. Oleh sebab itu Musa memberikan penghormatannya kepada Tuhan. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan. Sama seperti Musa, sama seperti begitu banyak kisah-kisah tokoh di dalam Alkitab. Mungkin tokoh yang lain yang bisa kita baca juga yang betul-betul mengalami pasang surut tetapi akhirnya dipercayakan jadi pemimpin, misalnya Yusuf seperti itu. Sama mungkin dengan begitu banyak manusia pada umumnya, bahkan mungkin kita, Opa Oma di Komisi Kaleb GKI Gading Serpong. Jalan hidup kita pun tidak selamanya mulus. Tidak selamanya lurus. Tidak selamanya seperti yang kita harapkan. Ada saatnya di mana Tuhan mengajak kita untuk menempuh jalan putar. Tuhan ajak, mungkin kita sudah terlalu nyaman, kita sudah terlalu enak gitu ya. Kita sudah tidak lagi melihat kepada sekitar kita tidak peduli, kita terus berjalan dan berjalan. Lalu Tuhan berpikir ada saatnya kita perlu diajak untuk ayo kita jalan putar. Dan kadang-kadang jalan putar itu tidak sesuai dengan apa yang kita suka. Kita sulit sekali mendapatkan pemandangan indah. Karena apa? Karena tadi dalam perjalanan putar yang tidak menyenangkan, kemanusiaan kita menjadi begitu marah, kecewa, menjadi putus asa. Dan begitu banyak hal-hal negatif yang timbul ketika kita ada dalam kesulitan. Sehingga kita sulit melihat ada pasti titik indah di dalamnya. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin memang ya di dalam jalan putar yang Tuhan ajak kita ke sana, kadang-kadang kita merasa apa? Saya kehilangan waktu, saya kehilangan tenaga, saya kehilangan dana.
Banyak saya kehilangan. Kehilangan itu membuat kita tidak lagi sadar bahwa ternyata Tuhan selalu punya maksud yang baik kalau saja kita mau terbuka dengan kehendaknya dan belajar untuk melihat hikmat di balik ketidaknyamanan yang kita rasakan itu. Nah, mungkin opa oma ada yang pernah lihat ini ya. Seorang pendeta dari gereja Presbyterian di Taiwan, ya Presbyterian Taiwan, Cao Chun Min ya. Dia lahir 6 Juni 1929, dia meninggal 14 Februari 2019 dalam usia 90 tahun. Nah, dia salah satu anak Tuhan. Saya katakan salah satu karena begitu banyak kisah-kisah orang percaya yang harus Tuhan izinkan mengalami jalan putar di hidup yang kurang menyenangkan untuk manusia. Dia dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan melindungi orang-orang yang melawan pemerintah. Saat itu dia sedih. Sedih karena apa? Dia merasa pekerjaan dia memberitakan Injil sebagai seorang pendeta berhenti. Wah, bagaimana mungkin saya bisa lagi melayani? Saya sudah terkurung. Itu ada rasa kecewa. Tetapi kemudian ternyata dia bisa menjadi sangat berguna bagi banyak orang di dalam penjara. Karena apa? Dia memberitakan Injil kepada para penjaga dan para tahanan di sana. Nah, justru dalam keadaan itulah, karena peristiwa itulah, karena keberadaan dialah menjadi berkat bagi tahanan, bagi penjaga di penjara. Kemudian pada akhirnya gereja di seluruh negeri itu tahu dan mendukung gereja Presbyterian Taiwan dalam hal membela kaum minoritas yang didiskriminasi oleh pemerintah. Ini salah satu sebenarnya kisah yang membukakan kepada kita bahwa seringkali manusia ketika harus mengalami sebuah peristiwa yang tidak nyaman, biasanya kita kemudian berpikir sudah selesai. Tapi ternyata Tuhan selalu punya maksud. Tuhan selalu punya rencana yang mungkin kita tidak mampu untuk melihat saat ini. Tetapi suatu saat kita pasti bisa melihat. Dan kisah ini membukakan kepada kita. Mungkin kalau tidak ditahan, kalau pendeta Ming ini tidak ditahan, belum tentu banyak orang saat itu yang mendukung gereja Presbyterian Taiwan. Dan belum tentu mereka bersama-sama betul-betul membela kaum minoritas yang didiskriminasi oleh pemerintah. Tapi itulah jalannya Tuhan. Jalan putar yang tidak menyenangkan bagi dia, tapi ternyata begitu memberkati banyak orang. Di dalam hidup kita, Tuhan juga mungkin sedang mengajak kita untuk jalan putar saat ini. Kalau kita mau jujur secara khusus di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Kesehatan makin kita merasa makin terganggu. Biasanya ya orang tua yang banyak di rumah mungkin karena kurang keluar gitu malah lebih rasa sakit gitu ya. Aduh, saya beberapa kali bercerita dengan orang tua, mereka bilang kok rasanya di rumah ya malah jadi nggak nyaman, malah yang jadi sering sakit kepala ya mungkin karena bosan gitu ya, nggak bisa kemana-mana. Kemudian usaha anak cucu mungkin mengalami penurunan, mengalami betul-betul sesuatu yang perlu harus kerja keras, harus benar-benar memikirkan apa yang harus lagi cari peluang-peluang lain dalam kondisi seperti ini. Kita semakin terbatas untuk berkumpul dengan keluarga, bahkan terbatas untuk berkumpul dengan anak cucu, terbatas untuk berkumpul dengan teman. Kemudian ya kita merasa waduh ternyata ya katanya cuman sebentar, kok lama ya? Kalau anak saya suka bilang, dulu waktu dibilang 2 minggu belajar di rumah seneng banget. Oh cuma 2 minggu. Kok 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu. Kok jadi mau 2 tahun gitu kan. Aduh marah sekali gitu ya. Mungkin kalau anak-anak masih kecil tidak terlalu marah. Mungkin opa oma di rumah lihat cucu-cucu. Tapi lama-lama mereka bosan juga.
Ini sesuatu yang mungkin ya, salah satu contoh di masa pandemi ini, ada banyak ketidaknyamanan yang Tuhan sedang izinkan untuk kita alami. Bagi sebagian orang, ini mungkin tadi saya katakan menjengkelkan, ini membosankan, bahkan mungkin menakutkan. Sampai kapan ekonomi benar-benar pulih kembali? Mungkin ada sebagian orang seperti ini. Tapi mari kita belajar untuk percaya bahwa di dalam jalan putar ini ada hal-hal indah yang sedang Tuhan izinkan untuk kita nikmati. Kalau kita merenungkan, mungkin ya, kita sedang diajar Tuhan untuk hidup lebih hemat. Kita sedang diajar Tuhan untuk lebih menghargai kesehatan. Tetapi juga kita sedang diajarkan Tuhan untuk tidak cengeng dengan kesehatan. Dulu kalau mau jujur ya, baru sakit dikit ke dokter. Sakit dikit, waduh pokoknya ini saya harus cari dokter, cari obat. Sekarang karena saking takutnya orang divonis kena COVID tidak mau ke dokter. Jadi kadang-kadang itu jadi membuat kita menjadi lebih tough ya, kita menjadi lebih mau berjuang. Enggak, saya harus sehat, seperti itu. Semakin banyak waktu dengan keluarga, mungkin justru itu ya. Kepala rumah tangga, kalau kita lihat mungkin anak cucu kita gitu ya. Wah sering sekali keluar kota. Ternyata di masa pandemi justru mereka lebih banyak dengan keluarga. Cukup lama harus bekerja di rumah. Kemudian membuat kita semakin menghargai yang namanya hidup dalam kebersamaan. Terlalu banyak mungkin kekasih-kekasih kita, sahabat-sahabat kita yang tidak bisa melewati pandemi ini. Tuhan izinkan mereka untuk selesai di masa pandemi ini. Kembali kepada Tuhan. Di situ kita pikir, luar biasanya betapa saya harus menghargai hidup ini. Ketika sedang bersama-sama, saya harus menghargai kebersamaan ini. Karena ternyata kita tidak selama-lamanya ada seperti ini. Opa oma yang dikasih oleh Tuhan. Ketika jalan hidup kita berputar, percayalah, Tuhan Yesus tetap akan menjadi nahkodanya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia tidak akan meskipun sebentar saja melepaskan pandangannya dari kehidupan kita. Opa oma, orang tua adalah generasi yang paling banyak makan garam kata orang. Yang paling banyak punya pengalaman hidup. Bagaimana melihat dulu harus membesarkan anak-anak dengan penuh pengorbanan. Tidak mudah. Tapi kemudian sekarang bisa melihat bagaimana kehidupan anak-anak. Orang-orang tua adalah generasi yang sungguh-sungguh sama dengan Musa di usia 120 tahun. Dia duduk, dia termenung dan memikirkan apa yang sudah Tuhan buat. Dan dia menyimpulkan, Tuhan itu gunung batuku. Dia selalu setia. Karena itu saya percaya, kita pun akan punya pengakuan ini. Dalam semua kehidupan yang tidak selamanya berjalan seperti yang kita mau. Kadang-kadang kita harus ikut kemana Tuhan bawa kita. Sekalipun tidak nyaman, tapi percayalah. Sama seperti tadi saya katakan, ketika kita harus berbalik arah karena banjir, pasti ada pemandangan asik di luar kiri kanan kita. Kita hanya bisa menikmati kalau kita tidak ada kekecewaan. Sama. Kita bisa menikmati jalan putar yang sedang Tuhan buat untuk kita. Kalau kita mau belajar untuk betul-betul percaya bahwa drivernya, nahkodanya Yesus. Kita tidak akan mungkin jatuh ke dalam jurang. Tapi dia sedang membawa kita untuk menikmati dan menyaksikan inilah dunia. Dunia yang tidak akan mampu memberikan kita kenyamanan yang sesungguhnya. Supaya kita tahu hanya berjalan bersama dengan dia. Yang memang tidak selalu mudah itu. Tapi kita akan melihat, wah luar biasa. Tuhan, engkaulah satu-satunya gunung batuku. Biarlah kita sampaikan ini kepada anak cucu kita. Mungkin mereka yang saat ini sedang kecewa dengan usaha,
pekerjaan yang betul-betul penuh dengan tantangan, ekonomi yang sedang kita pikir harusnya cepat-cepat pulih. Mari kita menjadi Musa-Musa dalam keluarga kita, menguatkan mereka, membawa mereka untuk menikmati jalan putar yang sedang Tuhan izinkan kita alami. Biasanya Tuhan mengizinkan kesakitan, ketidaknyamanan, tapi pasti ada sesuatu yang sedang Tuhan mau jawab untuk pergumulan kita. Percayalah akan hal itu. Opa Oma, sebelum saya menutup, saya ingin sedikit kesaksian. Bagaimana saya percaya kita semua punya pergumulan yang kita melihat Tuhan izinkan. Suami saya pertama dinas di Jakarta, ditugaskan itu 2019. Saya dan anak-anak memutuskan tidak ikut, lebih kepada karena anak-anak tidak mau. Bergumul ikut tidak. Ya udah nggak usah gitu ya. Kemudian Desember 2020, jadi kami karena tidak ikut, suami setiap minggu pulang. Apalagi waktu WFH, 4 hari sekali bisa balik ke Makassar. Jadi kami dari Makassar. Akhirnya Desember 2020 Tuhan izinkan dia kena COVID. Memang kami tahu itu berisiko karena bolak-balik naik pesawat terlalu sering. Ya mungkin karena habis kerja naik pesawat tengah malam gitu ya. Datang Jumat, kadang Minggu malam atau Senin subuh balik seperti itu. Kena COVID, dia cukup lama, dia sebulan, kemudian seminggu setelah itu saya dan anak yang pertama juga ikut kena gitu ya. Di situ baru kami sadari, kami harus berkumpul. Disitulah baru kami mengambil keputusan ikut ke sini bersama-sama karena masa pandemi ini untuk terlalu sering bolak-balik dengan pesawat terlalu berbahaya. Sampai di sini, kami harus pastinya ngontrak rumah, kan nggak punya rumah, gitu. Di tengah situasi saya berpikir semua, karena suami saya bekerja di, pokoknya berurusan dengan penerbangan, gitu ya. Nah di masa pandemi ini kan penerbangan sepi, sangat-sangat sepi, gitu ya. Otomatis memang perusahaan juga mengalami yang namanya kekurangan, gitu ya. Dan betul-betul harus ada semua karyawan, gitu ya. Ada pemotongan setengah dari penghasilan. Waktu itu kami berpikir, justru di kondisi seperti ini, tetap ada kewajiban, bahkan kami harus kontrak rumah. Itu menjadi pergumulan. Tapi satu hal, puji Tuhan, Tuhan izinkan ini justru membuat kami belajar semakin mengandalkan Tuhan. Apalagi di kantor suami saya di bagian keuangan. Jadi dia kayaknya tuh stresnya, saya ngelihat stres sekali begitu. Bukan sebenarnya mikir hanya karena uangnya berkurang, tetapi saya melihat karena apa? Ada tuntutan, ada tekanan seperti itu. Saya belajar melihat bahwa Tuhan mengizinkan. Mungkin kalau kemarin dia tidak kena COVID, saya tidak akan ikut ke sini. Tetapi setelah saya melihat bagaimana dia bekerja, saya menyimpulkan saya memang harus ada dengan dia. Karena tanggung jawab dia di kantor sangat berat di masa pandemi. Tuntutan sangat banyak ya. Mau dari siapapun, dari semua pihak. Dan saya bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan mengizinkan ketidaknyamanan pernah kami rasakan untuk melihat kami dulu berdoa, kami berkumpul atau tidak. Akhirnya berkumpul. Berkumpul tetap ada pergumulan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan ini. Pasti satu saat semuanya akan selesai. Saya ngomong sama suami saya, percaya badai ini akan selesai. Dan ketika pandemi betul-betul dikatakan bersih, percayalah orang semua akan keluar negeri, saya bilang. Orang semua akan berjalan lagi dan bisnis penerbangan kembali lagi pulih seperti semula. Saya katakan itu kepada dia. Terus dia bilang, syukur ya kamu ada dan bisa menenangkan. Saya berpikir memang itulah maksudnya Tuhan. Saya harus ada di sini. Untuk bisa mensupport, paling tidak mungkin ikut bersama-sama kalau pagi-pagi bisa sama-sama doa dan bisa memberikan semangat. Nah disitulah saya melihat Tuhan selalu punya cara untuk memberkati kehidupan anak-anaknya. Terutama menjadi lebih serupa dengan yang dia inginkan. Saya mau kita lihat satu puisi. Jadi puisi yang tulis ini Pendeta Ming tadi ya sebelum ini. Dia beri judul Jalan Allah. Aku meminta Tuhan setanggai bunga segar, namun ia memberiku kaktus jelek dan berduri. Aku meminta Tuhan beberapa ekor kupu-kupu, namun ia memberiku
ulat menjijikan. Tetapi beberapa hari kemudian tiba-tiba aku melihat kaktus itu berbunga dengan bunga yang begitu indah. Dan ulat itu berubah menjadi kupu-kupu indah mempesona. Terbang dalam angin musim sepi. Jalan Allah adalah baik. Itu di sisa-sisa air hidupnya, Pendeta Ming tadi menulis puisi itu. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Yesaya 54 ayat 10 yang dia kutip ya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagi di baitnya yang kedua. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang kekal. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Terima kasih, situ aja. Kita mengimani Opa Oma ya. Terima kasih Pak Franky udah. Kita mengimani firman Tuhan, kita mengimani kata-kata pujian ini ya. Balik duka menanti pelangi kasih Tuhan. Kita harus melihat indahnya warna-warni dari kegelapan yang Tuhan izinkan kita alami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terlalu baik kepada kami. Engkau mengizinkan kami belajar menjadi anak-anak-Mu yang imannya tidak kerdil, yang tidak cengeng dalam hidup di dunia ini. Engkau mengajar kami Tuhan untuk menemukan berkat-Mu melewati lika-liku perjalanan hidup di dunia. Penuh dengan sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan pelayanan, pekerjaan, usaha, apapun itu Tuhan. Tapi kami terlalu percaya. Kami akan terus berjalan dengan Yesus yang akan menuntun kami, menjaga kami, membawa kami sampai kepada tujuan dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Hamba berdoa untuk Opa Oma Komisi Kaleb GKY Gading Serpong. Biarlah dalam kehidupan keluarga mereka adalah panutan-panutan, membawa keluarga, anak mantu cucu untuk percaya dengan jalan-jalan Tuhan, secara khusus di masa pandemi yang tidak mudah ini.
Opa Oma Tuhan berkati dengan sukacita damai sejahtera. Beri kekuatan, kesehatan dalam kehidupan mereka. Perteguh iman percaya mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu bahwa firman-Nya yang sangat indah. Mari kita akan persiapkan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bisa dengan transfer atau scan barcode di depan TV Anda. Mari kita naikkan satu pujian berkat anak cucu. Muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Sungguh benar ya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bahkan begitu besar kasih-Mu akan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur di pagi siang hari ini kami boleh menikmati sukacita yang limpah di dalam persekutuan Komisi Kaleb. Kami mau menyatakan rasa syukur kami untuk kasih setia Tuhan yang terus selalu Engkau nyatakan memelihara dan memberkati hidup kami melalui persembahan yang telah kami persembahkan. Itu semua adalah pemberian daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan terimalah sebagai rasa syukur kami atas berkat-berkat-Mu. Dan biarlah persembahan ini boleh sungguh-sungguh diberkati dan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu di GKI Gading Serpong. Sehingga gereja ini juga sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan selalu memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang selalu menyediakan berkat-Mu bagi setiap kami, bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih, biarlah kami bukan hanya memberikan secara materi, tetapi kami terus belajar untuk memberi hidup kami, untuk kami persembahkan, melayani menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, atau Oma Opa ya, yang sangat dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur betapa Tuhan luar biasa mengasihi kita. 1 tahun mungkin 6 bulan atau 8 bulan kita tidak bersekutu ya, bersama-sama dalam persekutuan Komisi Kaleb di gereja karena pandemi. Tapi bagaimana kasih sayang Tuhan boleh memelihara, dan kita boleh melihat bagaimana Tuhan taruhkan semangat dan sukacita kepada pengurus Komisi Kaleb, sehingga persekutuan meskipun secara online ini kita mulai ya. Ini semangat yang luar biasa ya, meskipun lanjut usia dengan segala keterbatasan di dalam kondisi yang seperti saat ini, tetapi semangat untuk boleh melayani, semangat untuk boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan berikan kepada kita semua, secara khusus kepada Bapak Ibu pengurus ya. Terima kasih, hari ini kita boleh kembali dihibur, dikuatkan, dan sungguh-sungguh boleh memberikan pengharapan melalui kebenaran firman Tuhan oleh hambanya Pendeta Steny Aritonang. Terima kasih untuk Ibu Linda Sri, untuk Ibu Ruth, Ibu Lis, Ibu Nelly ya, yang sudah boleh melayani di dalam pelayanan Komisi Kaleb Perdana ya, secara online. Dan juga kehadiran juga ada Pak Ketua, Pak Wibowo, dan juga Ibu Licu ya, anggota pengurus juga Kaleb, dan tim live streaming yang boleh setia juga boleh melayani ya. Biarlah kita terus berkobar-kobar kerinduan kita. Ya, Tuhan masih kasih kita kesempatan ya. Seperti kata firman Tuhan, mungkin kita diizinkan Tuhan untuk melewati satu jalur yang lebih panjang ya dalam perjalanan hidup kita. Tetapi di dalam perjalanan itu begitu banyak hal yang indah. Sekalipun mungkin dalam kondisi yang tidak baik, tapi ada begitu banyak hal yang indah yang boleh kita alami. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Dan mari Ibu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus semangat. Untuk persekutuan Komisi Kaleb kita tetap akan lakukan pada minggu keempat di setiap bulan. Kerinduan kita, dan mari kita terus doakan tahun 2022 ya, kita berharap kita sudah bisa melakukan persekutuan bersama-sama di gereja. Tetapi untuk saat ini, untuk ibadah kebaktian umum sudah dibuka ya kepada semua ya jemaat. Jadi bagi Bapak Ibu yang merasa siap dan begitu sangat rindu, bisa untuk boleh daftar untuk ikut ibadah. Ibadah secara onsite itu dibuka jam 7:30 pagi dan jam 10 setiap minggu. Jadi bisa mendaftar melalui link atau langsung menghubungi staf tata usaha ya. Mari kita terus punya satu kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan ya, menikmati hadiratnya, menikmati berkatnya yang limpah. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan mau berdoa. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa di surga, tak putus-putusnya kami menyatakan rasa syukur kami, karena kami menyadari segala apa yang boleh kami alami sampai saat ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan yang terus boleh memimpin, menyertai, dan memelihara hidup kami. Sampai saat ini kami boleh mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali memberikan penghiburan kepada kami, memberikan peneguhan iman kepada kami, kekuatan dan pengharapan. Engkau Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau Tuhan yang selalu punya rencana yang begitu indah. Kasih-Mu Tuhan selalu ada bagi kami. Mungkin pada masa-masa sepanjang 1 tahun lebih, secara khusus dalam masa pandemi ini, banyak kesulitan yang kami alami, banyak pergumulan, bahkan mungkin masih kami pikul sampai saat ini. Tetapi kami melihat bahwa pertolongan Tuhan selalu ada dan selalu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan ini sungguh boleh juga kami hidupi. Dan juga itu boleh memberkati bukan hanya kami, tetapi juga mungkin pasangan kami, anak kami, cucu kami. Kami boleh menyaksikan bahwa Tuhan Allah
Tuhan yang sanggup menolong kami di dalam segala keadaan apapun. Karena itu kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk Komisi Kaleb GKI Gading Serpong yang Tuhan terus kasih semangat secara khusus para pengurus untuk kami memulai akan persekutuan Komisi Kaleb sekalipun secara online. Biarlah persekutuan Komisi Kaleb ini Tuhan berkati, terus boleh menjadi wadah dalam pertumbuhan iman kami, para orang-orang tua, sehingga di masa-masa tua pun kami boleh terus dipakai untuk menjadi berkat, alat berkat-Mu di tengah-tengah keluarga bahkan dimanapun kami berada. Hidup kami sungguh boleh menjadi contoh dan teladan, hidup kami sungguh boleh memuliakan Tuhan. Berkati terus di dalam pelayanan Komisi Kaleb di GKI Gading Serpong, berkati para pengurus semua dengan kesehatian bersama, bekerja bersama untuk boleh melayani memberikan yang terbaik. Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang boleh melayani hari ini. Pendeta Steny, Ibu Linda, Ibu Ruth, Ibu Liz, Ibu Nelly, dan tim live streaming, dan tim perekam yang ada, demikian juga ada beberapa pengurus yang hadir. Tuhan terus taruhkan semangat untuk kami boleh melayani. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus datang membawa akan setiap pergumulan kami kepadamu. Kami berdoa untuk setiap Bapak Ibu yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh. Kami mengingat untuk Pak Jatmiko dalam kondisi lemah tubuh yang dialami ya Tuhan. Tuhan jamah dan tuat lawat tubuh lemah dari Pak Jatmiko. Tuhan sembuhkan dengan kuasa daripadamu. Berikan kekuatan iman dan percaya sungguh kepada Tuhan. Tuhan mengasihi dia, Tuhan sanggup menolong dia. Kami berdoa menyerahkan untuk anak dari Ibu Ihwa yang beberapa waktu lalu mengalami kecelakaan dan mengalami patah kaki ya Tuhan. Saat ini dalam pengobatan di rumah sakit, Tuhan berbelas kasihan. Tuhan jamah, Tuhan lawat ya Tuhan. Kami percaya Engkau juga mengasihi anak Bu Ihwa. Berikan kekuatan dan pengharapan bagi Bu Ihwa bahwa Tuhan juga sanggup menolong anaknya. Kami sungguh berdoa memohon kepadamu. Kami berdoa untuk Oma Esther yang beberapa waktu lalu juga jatuh dan kakinya ada luka dan dalam masa pengobatan. Tuhan, Oma Esther ada diabetes, tetapi kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Berkati obat-obatan, berkati semua pengobatan yang dilakukan, boleh mendatangkan kebaikan bagi Oma Esther. Kami menyerahkan bagi setiap orang tua kami, ibu bapak yang saat ini di rumah dalam kondisi sakit apapun juga. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan. Kami sungguh berdoa dan kami berdoa Tuhan di dalam masa-masa saat ini mungkin ada begitu banyak pergumulan. Di dalam keluarga, di dalam relasi, di dalam ekonomi, di dalam tanggung jawab, di dalam keluarga Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga yang berikan kekuatan pengharapan. Bahkan juga bergumul di dalam iman ya Tuhan. Tuhan kiranya kobarkan api semangat untuk semakin juga hidup sungguh-sungguh bergantung dan berserah penuh kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan dengar. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita pujikan Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita sekalian.